Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Semangat untuk mengikuti perkuliahan online kita di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Oke, kita sampai di pertemuan 11. Pertemuan 11 ini sebenarnya merupakan review dari beberapa metode yang pernah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Di sini adalah konsep baru sekitar testing. Artinya dalam pembangunan sebuah aplikasi atau sebuah software ya, atau istilahnya software development, itu tentu harus ada satu metode tersendiri yang harus diikuti setiap fase-fase atau tahap-tahapnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah sangat akrab ya dengan salah satu metode yang sudah cukup lama ada di dunia, apa istilahnya, dunia per-developmentan software ya, atau dalam pengembangan software, yaitu metode waterfall atau model waterfall ya. Memang secara khusus ya, atau secara tahap-tahap utama dalam pembangunan sebuah software itu antara lain ya ada tahap desain, ada tahap analisa ya, kemudian pemrograman itu artinya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembangunan software tersebut ya. Kemudian dilakukan testing dan instalasi atau implementasi. Nah, teman-teman, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya testing itu tidak hanya dilakukan setelah aplikasi selesai ya, melainkan testing ini ada dari tahap analisa sampai dengan tahap implementasinya gitu ya. Nah, di sini karena waterfall itu dilakukan fasenya secara linear ya, sehingga dia membutuhkan waktu yang lama. Apa sih maksudnya fase-fasenya linear itu? Yang dimaksud itu adalah bahwa ketika satu tahap itu belum selesai, maka dia tidak bisa beranjak ke tahap berikutnya. Nah, kalau satu tahap saja itu misalkan mengalami kendala, maka tentu tidak dapat beranjak ya ke tahap berikutnya. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa waterfall ini nantinya menghasilkan waktu yang lama dalam finishing produknya gitu ya. Nah, kalau dalam penjualan produknya ini membutuhkan waktu yang lama, bisa jadi karena sistemnya tadi model linear, sehingga ketika finish jadi ya produknya akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya gini, di tahap analisa, kemudian tadi adalah tahap desain, kemudian udah masuk ke dalam tahap programming ya, misalnya udah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, tiba-tiba ada kebutuhan baru yang seharusnya itu ditemukan ketika pada tahap analisa. Karena ini model waterfall itu linear, maka itu tidak dapat dengan mudah untuk kemudian disisipkan ke dalam tahap balik lagi ke awal gitu ya. Nah, itu menjadi tidak fleksibel gitu ya. Nah, eh, karena adanya kendala-kendala di model waterfall tersebut, pada akhirnya dalam software development itu ada beberapa model lain yang bisa digunakan yang lebih berorientasi kepada object oriented ya. Ya misalnya ada tahap model prototyping, kemudian spiral ataupun RAD. Ini biasanya dia lebih lebih mengadopsi pada adanya perubahan di tengah fase gitu ya. Jadi misalnya sudah sampai pada fase ketiga, kemudian ditemukan perlu adanya perubahan pada tahap fase satu, maka fase tiganya nanti akan terbarui ya dengan menambahkan sesuai dengan yang ditemukan atau pada tahap fase ke-1 maupun pada tahap fase kedua. Memang itu menjadi suatu kelebihan dari model-model ini, namun hal tersebut juga menjadi suatu kelemahan ya. Ya, suatu kelemahan bagaimana maksudnya? Ya karena adanya perubahan yang secara terus-menerus itu, sehingga eh, menjadi sebuah eksperimen ya terhadap hasil dari software yang dibangun ya. Nah, karena terjadinya terus eksperimen di dalam proses-prosesnya itu, maka eh, si tahap ini atau model ini ya memang menjadi fleksibel. Hanya saja kekurangannya adalah karena terus terjadinya perubahan-perubahan dan fleksibel, seolah-olah progresnya itu tidak ada akhirnya gitu ya, tidak ada akhirnya dalam hal ini karena perubahannya terjadi setiap waktu ya. Contohnya yang lain, misalnya pada
kita udah mencapai pada tahap kelima misalnya ya, tahap udah coding, kemudian ternyata ditemukan pada tahap analisanya itu ada penambahan atau bahkan ada yang dihilangkan, maka ini juga menyebabkan suatu perubahan pada hasil akhir nantinya ya, sehingga tahap ini meskipun sangat fleksibel tetapi menjadi menjadi suatu kekurangan juga ya. Jadi masing-masing model ini punya kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Nah, model-model ini ya tentu saja bagi seorang tester itu harus dipelajari sistemnya ya, karena tadi tester itu kan sebenarnya dia tidak hanya menguji setelah aplikasi selesai tetapi juga diuji dari tahap pengumpulan analisa dan desainnya gitu ya. Nah, di sini seorang tester tentu saja harus sangat memahami bagian-bagian yang harus dilakukan pengujian ya. Nah, untuk model-model prototyping, spiral, kemudian RAD gitu ya, memang mereka dalam proses testingnya itu lebih menekankan pada fungsionalitas dari sistem, tidak hanya pada unit testing tertentu ya, yaitu kalau unit testing tertentu itu berarti pengujian yang masih menggunakan konvensional, misalnya untuk model-model yang waterfall gitu ya. Nah, jadi untuk model-model tadi itu testingnya yang dilakukan adalah testing yang berorientasi terhadap objek ya, baik itu yang object oriented analysis maupun yang object oriented design ya. Nah, eh, pengujian berdasarkan object oriented tadi masuk ke dalam jenis clean room testing ya, yang mana dalam clean room testing ini dia tidak hanya menekankan pada unit testing aja tetapi juga kepada semacam fungsionalitasnya gitu ya, fungsionalitas dari software tersebut sesuai dengan skenario ya atau case skenario yang dibuat gitu ya. Nah, di sini yang masuk ke dalam clean room testing antara lain adalah black box, karena black box ini lebih pengujian atau testing terhadap fungsionalitas dari sebuah sistem gitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kemarin sudah kita pelajari, misalnya kan untuk clean room ini dia lebih menekankan pada verifikasi matematis ya, pada kebenaran. Artinya gini, kayak yang sebelumnya kita bahas itu bahwa ada cakupan cabang, ada cakupan jalur. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka di sini diambil tingkat kemungkinan yang paling sering akan ditemui gitu ya, probabilitas yang tertingginya. Nah, itu yang kita lakukan sebagai test case-nya gitu ya. Jadi kita tidak melakukan test case pada semua bagian, melainkan dari probabilitas yang paling tinggi ya, itu untuk clean room ya. Demikian teman-teman untuk pembelajaran pertemuan 11 kita hari ini. Mudah-mudahan sudah cukup dapat difahami ya. Teman-teman bisa menambah referensi dari sumber-sumber yang lainnya untuk lebih dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.